Pride, lokal Pride kalau zaman Asik. sekarang. Siap. Kita lagi lewatin speed bump. Speednya 40 kurang ya. Enak loh. Keras banget ini, pusing. Mobilnya ditarik. Wow. Waduh. Sebenarnya gini, modif mobil itu kan kalau menurut gue sendiri itu kayak identitas ya. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Kecilin aja kali ya AC. Oh boleh. Nah, biar nggak ada suara AC. Hai guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Nah, hari ini kita sama mobil yang namanya si Mas Agus. Si Mas Agus. Waduh. Kenapa namanya si Mas Agus, bro? Waduh, filosofinya panjang itu. Sebenarnya dari SMP sih, SMP, SMA. Jadi teman gue kan zaman-zaman itu kayak main motor gitu, main mobil kan IPA, motor IPS. Jadi pada bikin nama. Ada kastanya. Ada, biasanya IPS tuh main motor, IPA main mobil. Yang bad boy Ya, gitu ya. begitulah modelnya. Pada nama-namain motornya siapa dan kebetulan gue udah punya mobil waktu itu. Ya udahlah, gue ngambil mobil. Kan kebetulan Agia nih. Agia apa ya namanya ya, yang nyeleneh, gampang diingat, orang lucu gitu loh. Oh yaudah, Agia Agus, ya cocok juga nih. Jadi kebiasaan akhirnya ya. Iya, makanya kebiasaan jadi Agus aja deh, udah ambil. Jadi namanya akhirnya si Mas Agus. Si Mas Agus. Berarti ini mobil udah lama ya sama lu ya? Ada dari awal pandemi. Dari awal pandemi 2020-an gitu ya. 2020. Berarti 2 tahun, udah 20, 21, setahunan? 2 tahun? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya. Gimana rasanya so far pakai mobil ini? Banyak gak PR-nya? Waduh, PR sih enggak, cuma tenaganya yang PR. Oke. Kan tahu sendirilah. Oke. Tidak bertenaga apa yang mau dibikin lu kadang-kadang aduh sebel nih kadang-kadang juga. Kadang-kadang ya kalau di tol ya, kalau kita di lajur paling kanan tuh kadang-kadang belakang suka nembak-nembak. Padahal kita udah bejek tuh. Rasanya udah tarik ya, udah narik ya. Udah narik, cuma aduh. Berarti ini mobil basisnya apa sih? Agia tipe TRD. TRD ya, tahun 2020. Nah, kita ngomongin soal modifnya dulu. Ini modifannya yang bener-bener tiap hari masih kepake ya? Tiap hari pasti kepake. Oke, lihat dari setelannya, kita mulai dari apa dulu nih? Lampu depan diapain ya? Lampu depan sih cuma beli ini ya, bohlam LED biasa yang murah-murah di online shop gitu. Jadi pas lampunya dinyalain udah warna putih ya? Warna putih. Yang penting kelihatannya putih aja. Bener. Apalagi? Terus lampu sen ya, pakai ultra bright supaya kan Indonesia kalau belok motor suka ngangkat lampu sen. Sekalian aja kita butakan. Sekalian aja kita kasih teng sekali gitu. Oke. Biar tahu kita mau belok. Sebenarnya kalau mau ngomongin soal sen dajal lah ya jatuhnya ngomongnya. Sen dajal, betul. Sebenarnya lebih keamanan sih ya. Wajar-wajar aja ya. Lebih keamanan, bukannya masalah kayak terang banget nih. Risih gitu ngeliatnya. Enggak, ini keamanan justru. Karena kadang-kadang sen kita udah sen juga. Oh, enggak, sen itu adalah tombol untuk nambah gas, bro. Wah, percaya gak lu? Nambah gas. Oh iya, betul. Apalagi lu lagi di tol. Wow, kayak kita kan sen mobil belakang Iya. Itu sering terjadi. Itu dia. Dari sen apalagi? Habis dari sen ya, kayaknya kalau lampu-lampu udah lampu mundur putih, standar, lampu plat standar. Udah gitu doang sih kalau ada lampu. Oh, lampu plat juga ya? Dalam udah. Dari luar. Velgnya pakai apa nih? Gue lihat-lihat juga speknya jarang nih ya. Speknya jarang. Oke, ini apa? Karena ini gue pakai velg Kotris by Paco ya. Merek lokal ya. Merek lokal. Jadi jatuhnya lu ngincer ori tapi lokal punya. Lokal pride, lokal pride. Asik. Sekarang. Siap.
Tapi ini jarang banget. Maksudnya kenapa lu pilih ini? Kan maksudnya anak-anak sekarang yang nyari tuh modelnya RPF. Oh iya ya. CE, DTE. Kenapa lu pilih velg ini? Karena awalnya juga sebenarnya ditawarin juga sih model-model kayak gitu kan. Ownernya ngelihat wah anak muda nih kayaknya cocok nih velg ini. Tapi dalam tanda kutip kan kalau di toko kadang-kadang ada yang replika seperti itu kan. Dan segi safety mungkin agak kurang. Makanya pas gue lihat-lihat velg lain, kok ini menarik nih dari segi bentuk. Terus juga ini gue tanya-tanya original nih, ori Indonesia lah. Dan ini setipe juga ada kan yang di NZ Wheels gitu ya. Nah makanya lu pilih untuk dapet yang lokal tapi ori gitu ya. Lokal ori, jadi kan kalau ori itu lebih safety lah istilahnya gitu. Lebih tenang di hati. Lebih tenang di hati. Betul. Oke. Terus kalau ngomongin udah velg yang nggak kalah keren adalah ban lu nih. Ban lu ini ban idaman orang-orang kan, Bro? Betul. Yo, boleh disebutin nggak ini ban apa? Ban sejuta umat lah. Asik. Sejuta umat pengguna MITI kali ya. Asik. Pakai XX2 biasa lah. XX2 ya, empat-empatnya. Dan gimana di bawah harian masih oke? Di harian sih oke-oke aja lah. Terus kan kalau panas gripnya enak. Kalau dingin? Kalau hujan katanya ya, ini gue belum merasakan sih, agak licin katanya ya. Agak licin ya. Kurang tahu juga sih gue. Ban ini lu pakai udah berapa lama? Baru pasang velg bulan lalu kayaknya. Bulan lalu ya? Iya. Udah ngerasain belum sih lewatin hujan pakai ban ini? Wah, sekarang musim hujan. Oke, lu sering banget ya? Yes. Gimana? Fakta atau enggak fakta tuh? Kayaknya sih enggak sih. Enggak karena ya? Karena gue juga nyetirnya pelan sih. Nggak kenceng-kenceng kok guys. Jadi kalau misalnya kalian bawanya kalem, bisa aman lah ya. Aman kalau kalem. Dan ini, berarti main kaki-kaki dimainin nggak nih? Kaki-kaki main sedikit. Apa tuh? Karena gini ya, cerita sedikit aja. Boleh. Waktu itu gue mau keluar makan sama keluarga. Naik mobil ini. Dan pas diisi, kira-kira ada 4 orang di dalam. Baru sampai depan komplek, ban gue kemakan gara-gara fender. Mentok, bukan mentok lagi, udah gasruk gitu. Jadi muter ban sama fender udah ngadu terus sampai depan komplek. Itu isi berapa bro bisa sampai mentok? Itu cuma isi 4 orang. 4 orang? 4 orang dan itu udah habis. Buset. Iya, karena itu kalau itu standarnya? Itu standar ya, per standar. Ini apa, ambles banget ya? Ambles parah. Itu karena bannya juga sih, karena kan ukurannya ini kan ET-nya 38, harusnya kan kalau AG itu 40 42 masuk ke dalam. Ini bannya agak keluar, jadinya fender itu pas turun ala-ala MITI lah ya. Iya, langsung kenapa. Pantesan jadi kalau dibawa buat penuh kurang enak gitu ya. Kurang enak. Nah, akhirnya gimana nih? Nah, akhirnya solusinya gue ke daerah Jakarta Selatan gitu ya. Di suatu toko per. Boleh sebutin nggak sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gue kerjain pernya di Lembayung Per ya. Kayaknya gue sering denger sih namanya. Lembayung Per ya. Itu dapat rekomendasi sih. Biasa orang-orang kayak yang main mobil pasti Lembayung gitu. Jadi per belakang itu pakai custom sih, semua custom. Custom ya. Tahu basisnya dari mobil apa gak? Wah, itu nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya. Ini pernya basisnya Pak, ini custom aja. Gitu. Dan jatuhnya pas diisi penuh udah nggak jelesuk? Nggak bakal gesrok lagi dah. Oke. Aman. Lebih aman, jadi nggak ngabisin fender ya? Nggak ngabisin fender. Karena kan kalau fender nyaruk ancur-ancur tuh makan hati sendiri kan bro? Itu parah kan? Susah itu. Dan kalau misalnya berarti custom berarti ya? Custom. Nah buat teman-teman yang mau dapat settingan ini enak loh. Ini enak sih. Enak, ya? Enak sih. Menurut lu ada yang kurang nggak dari suspensi lo? Keras sih. Keras banget karena waktu itu kan karena mikirnya bakal diisi 4 orang dan barang kan. Makanya gue bikin sangat keras gitu. Ternyata nggak sekeras yang gue pikirkan, tapi keras gitu. Tetap ada yang nggak enak. Coba. Ini kita lagi lewatin speed bump. Speednya 40 kurang ya. Enak loh. So-so sih. Enak loh. Menurut lo ini keras? Ini agak keras sedikit. Ini agak keras ya? Tapi gue nggak tahu caranya bagaimana per bisa biar ban jauh tapi tetap empuk. Nah itu dia tuh pasti cari-nyari tuh. Cari settingannya. Gila. Menurut lu keras gimana punya gua tuh? Waduh. Daduk. Kita di dalam. Berarti kalau misalnya teman-teman mau nyoba-nyoba per kayak gini, kata lu kan ini buat harian, buat ngangkat barang juga. Buat ngangkat barang. Emang barang yang lu angkat itu seberat apa? Coba gambarin dulu.
untuk teman-teman yang pengen punya setelan untuk daily dan angkat barang juga. Iya, karena kebetulan gue juga main musik ya. Oke. Karena gue drummer juga, suka Oke. bawa drum, jadi full itu di bagasi drum kadang-kadang. Ya. Jadi pasti turun ya? Pasti turun itu, karena berat kan tiang-tiangnya aja berat, kayunya berat. 10 kilo lebih ya? Lebih ya? 15 ada kali ya, 20 mungkin. Fine man. Oke, jadi itu buat gambaran teman-teman yang pengen nyoba setelan kayak gini. Ini biasanya kalau orang-orang kan Agia diceperin ya, itu pasti gesruk kan di posisi tidur ya. Tapi dengan settingan kayak gue gini, mau libas lubang pun mau posisi tidur tinggi ini nggak gesruk. Oke, jadi buat teman-teman yang sayang sekali sama mobilnya mungkin ya, bisa ini ya, bisa ditiru ya setelannya ya. Ini aman banget pokoknya. Mau polisi tidur yang biasanya perumahan yang tinggi-tinggi nggak bakal gesrut sih. Tapi ada rencana gak? Kan maksudnya kita kan anak-anak mobil tuh kayak gampang keracun gitu kan. Iya, ini udah masuk tahun kedua lo nih. Aduh, racun makin banyak ya. Ban udah SX2 kan? Sudah. Velg udah racing. Oke. Ada gak sih yang ngeracunin atau mungkin ini bakal jadi project lu buat nyeperin? Menyeperin lagi ya? Gimana? Kalau misalnya keluarga udah nggak naik mobil ini lagi, gue pengen mungkin satu jari rata kali ya. Gitu ya? Iya. Tapi sayangnya masih buat harian. Masih buat harian, bawa keluarga, bawa alat musik juga. Paling susah sih karena bawa keluarga ya bro. Betul. Karena kalau kita pusing-pusing sedikit nggak apa-apa. Iya. Kalau keluarga kasihan juga sih. Itu dia. Nanti kalau nyokap, ini keras banget, ini pusing. Mobilnya ditarik, Waduh. Apa PR-nya pertama kali punya mobil ini bro? Misalnya, gue punya Agya nih. Gue pertama kali banget gue pengen modif apanya duluan menurut lo? Kayaknya kalau modifikasi yang pertama dan wajib ya, kayak semua mobil berlaku ya. Itu pasti velg sih. Velg ya. Velg, knalpot, lampu-lampu itu karena dari velg aja udah ngerubah looknya kan. Ya sekitar 50%. Terus dari knalpot itu ngubah suara banget kan. Karakter mobil beda dong. Tapi knalpot lu ganti kan ini? Ganti. Tapi silent ya? Silent ya? Lu pakai brand apa bro? Ini gue juga pakai buatan lokal nih. Gue pakai Alpino bro. Alpino? Yes. Alpino berapa? Exhaust. Ini yang SO ya kalau nggak salah. SO2. Gue Alpino juga. Oh, S03 tapi. Oh, 03. Sama-sama Alpino. Pengguna Alpino. Juga Alpino user. Oh, ntar kita dengerin suaranya ya. Itu tuh di bawah apa di atas? Biasanya keluar suara di mana? Di bawah apa di atas? Di mana ya? Di bawah ya? Di bawah ya kayaknya ya. Iya. Pas RPM-nya mulai, mungkin kalau diinjek dalam baru berasa ya. Kalau di atas itu kenceng ke dalam, tapi kalau gua kan prefer kalau misalnya untuk jalan santai itu di bawah pun enak-enak aja sih sebenarnya, ngegaungnya tuh yang santai. Ini karena lu udah telanjur pakai knalpot ini, apa memang lu suka suaranya nggak terlalu kencang? Pertama, gue nggak suka suara knalpot yang kenceng banget ya. Kayak mobilan kayak. Kan ini sebenarnya selera orang beda-beda ya. Ini preferensi lu adalah lu kurang suka suara yang terlalu kenceng. Gue lebih suka tuh yang halus kayak gini, nyaman di kuping. Kalau mau dengerin audio pun di mobil juga enak. Masih aman. Iya. Gitu sih. Masuk akal. Oke, ada ketinggalan nggak sih gue? Kalau yang luar paling ya ini aja sih, decal stiker aja sih. Oke, stiker ya. Kayak gagang pintu, bagian bodi sini, lampu-lampu paling di skotlet lah. Sama yang lampu belakang mungkin di smoke ya? Yes, di smoke. Oke. Depan juga sih itu bagian sennya. Dan sen juga kah? Sen depan juga. Oh. Dan yang cover lampu atasnya, headlampnya di gua blue. Hybrid. Yes, gua bikin blue gitu. Jadi biar katanya mah modern. Kejemur nggak bule katanya. Oh, gua baru tahu tuh. Iya kah? Gua tahu dari tukang stiker langganan gua. Kalau masang ini nggak bakal bule. Oh iya, apa saya harus masang ya? Punya gue udah mulai hancur-hancur nggak enak gitu bro. Nah iya katanya biar kejemur nggak boleh di stikerin katanya. Nggak tahu ya benar apa enggak ya, fake atau enggak ya, tapi gue pasang aja sih. Mobil ini berarti mesinnya diapain? Ada yang dioprek gak? Mesin full standar sih. Full standar ya? Iya, karena biar nyaman juga kan. Bener. Kalau mesin yang udah di utak-atik istilahnya, itu kan nyamannya hilang ya. Makanya kalau mesin sih full standar. Soalnya kan takut aja sih kalau misalnya di utak-atik mesin trouble di jalan. Biasanya kan ada yang bengkel resmi yang itu ya bisa ditelepon ya. Takutnya mereka nggak bisa ngatasin gitu loh. Lu tuh suka ngebut gak bro? Orang? Aduh, ngebut enggak sih. Gue user standar lah. Tapi pernah gak? Aduh iseng nih, pengen nih nyobain seberapa kenceng sih nih mobil gitu. Ya?
berapa ya? Pernah berapa tuh? Agia yang 1200 ini 4 silinder. Kalau pernah sekali gue coba 140 nyampe sih. 140 ya? Iya. Itu RPM-nya udah teriak apa belum? Wah, itu udah kayak ayo gitu. Maju. Udah kayak gitu. Oke. Soalnya Matic kan. Bener-bener. Matic tuh serba salah, bro. Serba salah. Di modif banyakan dikit ngempos. Mau sedikit tidak ada tenaganya. Nah, itu dia Matic sebenarnya ya udahlah buat nyantai jadi. Bener jadi mobil kota ya. Betul, bener. Sama tuh punya gue juga. Ntar gue denger open filter, ntar bikin ngempos lah, ntar enggak lah. Di dalam kita fully standar. Fully standar ya. Masih ya. Standarnya itu karena memang gue pengen standar atau ini project kedepannya? Awalnya sih pengen standar aja, tapi kalau diomong project menarik juga. Wow. Waduh. bener. Iya. Paling deket apa sih modifan kalau misalnya ngomongin soal interior lo? Kira-kira lo mau diapain nih interior lo? Pertama ya, kalau jalanan suka macet ya. Oke. Gue dari Cibubur Tangerang, itu head unit wajib sih. Langsung tuh mata gue lihat sih pasti head unit. Pasti head unit. Oh dapat justru si Ayla-nya dapat ya? Ayla dapat. Justru Ayla itu lebih komplit ya. Karena kalau di Agia itu kan dapat sensor parkir ya. Kalau di Ayla kan enggak. Kalau di Ayla dapat head unit double dim sama lampu depan gitu bedanya. Ayla lebih keren tapi Toyota lebih menjamin. Lebih menjamin lah. Kayaknya lebih maco sih. Iya. Ada sebenarnya user Axia, Vero 2 Axia di Malaysia. Instagramnya gue lihat-lihat. Gue lupa tapi. Dan itu kayak menarik juga ya. Cakep ya. Tapi dia Vero 2 dimodif jadi Agia. Kayaknya gue tahu deh. Kayaknya gue tahu. Warna hitam. Iya, kayaknya gue tahu. Ya gitu. Axia dia warna hitam. Makanya kayak melihat asik juga ya ternyata ya modifikasi biar biar nggak ngantuk lah ngelihatnya. Bener. Biar lebih lucu lah ya. Sejarah mobil lo apa sih bro sebelum mobil ini? Sejarah mobil gue? Yang pernah bener-bener lo pegang? Kalau benar-benar gue pegang sih paling ya cuma Kijang Innova sih sebenarnya. Innova ya? Kenapa dari Innova lo mau pegang ini sendiri bro? Karena awalnya ini kan ya biasa beli mobil kan kayak kecil-kecil, karena kalau rumah saudara itu kan sempit parkirannya. Kalau bawa Innova mungkin nggak bisa masuk mobil lagi, udah nutup jalan itu full. Makanya, dulu pegangnya Innova dan akhirnya Innova. Sekarang ada Agia ini, lu megang Agianya. Iya sih, gue jadi megang Agia, bokap megang Innova full gitu. Mobil idaman lu apa sih bro? Mobil idaman gue ya, yang pasti gue mau throwback ke masa kecil gue sih. Apa tuh? Dulu bokap gue itu punya Honda Accord Maestro. Oke. Sekarang jarang bro, nyarinya juga susah kali. Itu dia, makanya kalau misalnya nggak ada mobil ini gue pengen banget itu kayak throwback masa lalu lah, masa kecil kan pakai Accord gitu. Kalau mobil ini harus ditukar sama mobil itu, rela gak bro? Tapi lu dapet mobil itu? Iya. Rela gak lu? Depends, tergantung. Oke, dari apa? Oh kondisi mobil ya? Mobilnya. Iya. Kalau dikasih mobil busuk suruh tuker ini, aduh enggak deh. Tapi kalau bener boleh aja. Pintar Anda ya. Bisa DM-an aja tuh WA kita ngobrol. Siapa tahu ya, ada yang mau jual kan? Siapa tahu. Nah, itu pertanyaan kayak semua orang mungkin pasti nanyain itu, ngapain sih bro modif mobil? Nggak duit, jadi hilang nih buat modif mobil gitu. Betul, jawabannya. Sebenarnya gini, modif mobil itu kan kalau menurut gue sendiri itu kayak identitas ya. Maksudnya kan kita daily pakai ini kemana-mana, orang lihat gitu. Makanya kalau mobil kita modif, kita konsepin sendiri, itu jadi kayak ciri khas kita gitu, kemana-mana. Oh, ini pasti elu ya. Oh, ini elu ya. Jadi kalau kita mau make friend itu, kita mau cari temen gampang. Bener. Jadi orang lu datang aja udah tahu itu lo. Yes, betul. Oke. Gitu. Lu lebih ke ini ya, punya mobil, yang penting mobil gue ada ciri khasnya beda dari orang lain. Yes, beda. Karena kan Agia banyak banget ya di Jakarta ya. Terus modelnya gini tuh banyak, makanya gue bikin yang ini gua loh gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat mobil lu, updatean mobil lu, atau tentang lu deh, iya, bisa kemana bro? Paling ya follow Instagram gua aja sih, di si Mas Agus sama IG pribadi gua Abang Denny. Wih, Abang Denny, pemain drum. Asik. Kalau nama gua di Instagram Mas Den suka nasi goreng. Waduh. Karena kesukaannya nasi goreng. Betul. Oke. Nasi goreng everywhere bro. Oke. Oke. Gitu aja kali ya. Ada gak yang mau disampaikan ke teman-teman yang pengen modif Agia ini? Oke, pokoknya be yourself aja. Oke. Kalau orang bilang ini jelek, ini gak bagus, gak cocok, tapi menurut lu pada cocok, ya udah itu why not, lu kan ini mobil lu sendiri. Benar. Lakuin apa yang lu suka aja, lu pasang apa kayak di mobil, nah itu bebas.
Yang penting bikin ciri khas sendiri ya. Yes, menjadi identitas kembali. Benar. Oke. Itu aja kali ya. Mungkin. Abang Denny drama asik. Asik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang penasaran sama Agya ini dan langsung kenalan ke IG-nya, boleh banget ya. Boleh banget. Tanya-tanya jangan di kolom komentar lah, langsung aja ke IG-nya boleh ya. Langsung DM aja nggak apa-apa. 24 jam. Waduh, mantap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kejulukan. Oh enggak. Thank you.